pertemuan kali ini kita akan melakukan coaching ya. Di sini saya sebelum Bapak melakukan coach sebagai coach ya, saya ingin bertanya terlebih dahulu tentang kompetensi apa ya, atau kompetensi coaching apa yang nanti akan Bapak kembangkan. Baik, sebetulnya banyak Bu yang ingin saya kembangkan di kompetensi coaching tersebut. Cuman mungkin yang lebih dominan saya ingin kembangkan adalah kemampuan untuk menanyakan atau memberi pertanyaan secara berbobot kepada coach untuk mendapatkan apa yang diharapkan dari percakapan ataupun keterampilan coaching tersebut. Kemudian kira-kira bagian kompetensi yang mana tuh ya Pak ya, dari coaching itu yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Tentunya menjadi pendengar yang baik, kemudian mampu menemukan kata kunci dari setiap perkataan coach yang akhirnya menimbulkan sebuah pertanyaan untuk menggali lebih dalam apa yang menjadi keluh kesah coach tersebut. Kemudian kira-kira indikator apa ya, yang indikator pencapaian apa dari tujuan yang hendak Bapak kembangkan? Indikatornya mungkin nanti akan terlihat dari kepuasan coach setelah percakapan coaching tersebut dan ada jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach tersebut. Baik Pak, selamat melakukan coach. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kabarnya? Sehat Pak, alhamdulillah. Sudah lama tidak bertemu nih. Perjumpaan kita terakhir kapan Pak? Wah, sebulan yang lalu kayaknya. Semakin besar saja nih badannya. Bunga. Alhamdulillah. Itu mengisyaratkan bahwa Pak Ramadan orang yang bahagia. Pasti. Amin. Insyaallah. Baik, ngomong-ngomong, ada hal yang ingin disampaikan atau kita jadikan topik diskusi nih pada sore hari ini. Nah Pak, jadi gini ya. Sebelumnya gini Pak, ada permasalahan yang memang ingin saya diskusikan dengan Pak Zaki, yaitu mengenai motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa. Dari pengalaman saya mungkin 3 tahun ya, kelas 6. Permasalahan untuk motivasi belajar siswa itu secara tidak langsung sudah teratasi untuk tahun-tahun ke belakang. Cuman pada tahun sekarang itu saya mengalami permasalahan dengan 1 atau 2 orang siswa yang memang ketika belajar itu seperti kehilangan semangat untuk belajar Pak. Ketika belajar masuk dia terlihat sangat lelah, dia kali tukar dia. Tapi ketika istirahat, green, poli apa juga semangat, kembali lagi masuk gitu. Kemudian ditambah lagi dengan penugasan setiap pekerjaan rumah yang saya tugaskan, dia itu terkadang tidak mengerjakan. Dan alasan, ketika dikasih alasan kenapa tidak mengerjakan tugas, hanya 1 kata, pokok. Kan kita tidak sebagai guru harus bagaimana ini, itu kan. Kalau misalkan anak itu terbuka, dekat dengan kita, ya kita bisa melakukan itu. Nah, seperti itu menjadi kebingungan saya. Walaupun kan tidak semua ya, hanya beberapa siswa yang mengalami hal itu, tetapi setidaknya mengganggu. Karena kita sebagai guru harus bertindak adil. Iya. Tidak bisa meninggalkan siswa tersebut. Kira-kira menurut apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ramadan selama ini yang menjadi latar belakang siswa tersebut kehilangan motivasinya dari apa? Mungkin pertama yang sudah saya lakukan yaitu berkomunikasi dengan guru kelas sebelumnya. Saya bicara, Bu, atas nama ini waktu di kelas 5 seperti apa? Seperti itu ya Pak. Saur ibu nate, kata ibu. Kata mah cenah sok gitu ular goler cenahnya. Ular goler. Dia nu semangat cenah. Kita waskeun karek rencanana.
Kalau rencana nantinya kok temannya teh ari kenapa tidak tok katingali tunduh wae karena anak itu mah atos gaduh kabogoh cenah atos gaduh kabogoh ti iraha tentunya itu dah kamu orang kali mah bahasa Sunda ti iraha dinuju kelas 5 oge nah terus gitu Pak anu tindak lanjutan teh eta yang latar belakang salah satunya kemudian suka tidur malam katanya teh selain ya mungkin berkomunikasi dengan lawan jenisnya kemudian kesukaannya itu main game seperti itu jadi ada unsur dari pubertas mungkin ya anak tersebut sudah mengalami tingkat remaja mendekati dewasa mungkin seperti itu tapi memang apa yang dilakukan oleh Pak Ramadan sebetulnya sudah tepat dengan berkomunikasi dengan siswa tersebut bahkan berkomunikasi dengan wali kelas sebelumnya dan ternyata bahwa hal itu terjadi bukan pada saat ini tapi pada saat sebelumnya pun sudah terjadi ya itu terus menurut Pak Ramadan sebaiknya anak sebesar itu seusia itu apakah tadi apa yang dia sampaikan sudah punya pacar lah atau apa itu sudah wajar masih wajar atau sudah keluar dari kewajaran ya sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang kewajaran ya Pak menurut saya tidak wajar lah belum wajar belum waktunya sampai berkenalan kemudian interaksi secara aktif dengan lawan jenis kemudian sampai mengganggu belajar gitu kan nah itu masih belum karena tahun-tahun sebelumnya saya belum menemukan permasalahan yang seperti ini motivasi anak paling mungkin karena ya main game paling banter-banter kayak paling tempatnya ini mah kan dengan lawan jenis itu yang menjadi permasalahannya tapi kira-kira walaupun itu sebetulnya tindakan yang belum saatnya bisa dikatakan tidak wajar pada saat ini tapi kalau kita berusaha untuk meng-cut apakah tidak akan terjadi sebuah gangguan psikologis juga untuk anak tersebut? Iya. Menurut Pak Ramadan gimana? Sebenarnya untuk masalah hati apalagi jatuh cinta saya. Ya itu. Ramboroni nganu budak keneh orang tua juga susah untuk dikendalikan, ya, Pak. Nah, namun mungkin untuk selanjutnya rencana saya diikuti ya. Sebelum meng-cut atau memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan lawan jenisnya mungkin saya akan berkomunikasi dulu dengan orang tuanya bagaimana pemantauan terhadap HP anak apakah ada waktu tertentu anak untuk memainkan HP kemudian apakah ada waktu tertentu siswa untuk belajar mungkin seperti itu ya tapi itu belum dilakukan tapi udah ada rencana memang itu sebaiknya dilakukan agar kita berusaha gitu ya mengembalikan motivasi anak yang memang waktunya itu saatnya itu belajar bukan untuk dulu bermain cinta lah istilahnya. Tapi di samping itu kita pun tidak bisa menghakimi apalagi sampai menghalangi sifat kodrat manusia yang punya rasa punya rasa untuk mencintai. Cuman mungkin belum saatnya jadi perlu bimbingan yang lebih gitu ya. Nah, kemudian kira-kira hal yang bisa dilakukan oleh Pak Ramadan untuk menanggapi hal tersebut, terutama anak yang kehilangan motivasi belajar dalam sebagian, tapi sebagian yang lain sebetulnya masih ada kan, seperti olahraga dan sebagainya masih ada. Cuman duduk di bangku, mungkin di kelas itu dia terlihat sedikit ada kemunduran. Nah, kira-kira untuk membangkitkan motivasi anak tersebut yang akan dilakukan seperti apa? Mungkin tadi yang sudah menjadi rencana awal itu kaitannya dengan orang tua. Sekarang kita kembali lagi ke sekolah ya. Bagaimana saya akan melakukan hal yang berbeda kepada anak tersebut ketika berada di ruang kelas. Karena memang itu yang menjadi kemunduran motivasinya di ruang kelas gitu kan. Nah, awalnya mungkin secara berkelompok yaitu menjadi seorang anggota kelompok. Saya akan mencoba memberikan tanggung jawab sebagai ketua kelompok mungkin seperti itu sehingga
Ketika kelompoknya tidak berkembang, maka akan saya tanyakan langsung kepada anak tersebut karena merasa punya tanggung jawab. Ya. Ketika tanggung jawab itu diberikan kepada anak, ya, anak tersebut mungkin secara tidak langsung bisa memfokuskan anak tersebut. Ketika misalkan ada anggota temannya yang belum mengerti atau belum paham mengenai materi itu, mungkin sebelum ke saya ke anak tersebut dulu. Nah, mungkin penanaman tanggung jawab, kemudian selain tanggung jawab ada juga mungkin penanaman karakter yang lainnya yang memang bisa dilakukan. Selain itu mungkin saya mencoba untuk melakukan berbagai variasi pembelajaran dengan metode number together. Mungkin kalau misalkan number together mah setiap anak memiliki tanggung jawab terhadap nomornya. Ketika nomornya dipanggil, si anak mau tidak mau harus maju ke depan atau harus melakukan hal apa gitu. Yeah. Nah, kemudian melakukan pembelajaran yang berbasis teknologi mungkin ya. Jadi si anak karena mungkin HP menjadi dunianya, setidaknya kan HP teknologi kan. Kalau misalkan kita hadirkan laptop Yeah. Pak di kelas, kemudian si siswa melakukan atau mengoperasikan laptop tersebut, ya, ketika bisa jadi ketika evaluasi atau kita evaluasi atau saya membuat sebuah PowerPoint yang interaktif, di mana di akhir pembelajaran itu disediakan sebuah soal. Si anak tersebut kemudian maju ke depan sebagai latihan untuk menjawab soal ataupun latihan untuk mengoperasikan laptop. Nah, jadi mungkin karena ada hal baru menurut siswa ya, karena sekolah saya di pedesaan Pak, hal baru untuk mengoperasikan laptop membuat dia, saya juga ingin bisa, orang lain bisa toh gitu, saya emangnya tuh bisa. Ya. Seperti itu. Sangat beragam dan sangat bagus sebetulnya Pak Ramadan apa yang direncanakan oleh Pak Ramadan untuk mengembalikan dan meningkatkan kembali motivasi anak dengan apa yang disampaikan itu sangat bagus. Tinggal mungkin pelaksanaannya dari rencana tersebut yang mudah-mudahan dengan kata lain mungkin pembelajaran yang bervariasi dengan metode dan media yang dipersiapkan yang bisa membuat anak lebih berminat untuk mengikuti pembelajaran itu sebuah langkah yang sangat bagus. Dan mungkin kalau bertanya tentang urgensi motivasi anak apalagi yang kelas 6 itu kan durasi pembelajaran efektifnya itu lebih sedikit dibandingkan kelas yang lain karena nanti akan menghadapi ujian sekolah dan yang lainnya. Mungkin lebih cepat lebih baik kalau istilahnya kira-kira target untuk melakukan kegiatan tadi membangkitkan kembali motivasi anak kapan dimulainya? Senin depan. Sekarang Jumat, Sabtu Ya. saya persiapan karena Sabtu itu lebih kepada pembelajaran PJOK ya Pak. Ya. Jadi saya saya manfaatkan untuk menyiapkan berbagai rencana yang sudah saya paparkan tadi dari mungkin metode number together, ya, number together, kemudian nomornya dipanggil, operasikan laptop seperti itu. Nah, untuk rencana itu akan dilaksanakan hari Senin, ya, bertepatan dengan pembelajaran tema. Ya. Kira-kira hal yang dilakukan Pak Ramadan tadi, yang direncanakan tadi, kemudian dilakukan mulai hari Senin, akan terlihat hasilnya kira-kira berapa lama? Untuk hasilnya, saya kasih minimal hari tentunya Pak, untuk nanti konfirmasi lagi. Kurang lebih dalam 1 minggu. 1 minggu kita lihat motivasi anaknya seperti apa. Setidaknya mungkin ketika di hari Sabtu si anak tersebut tidak kegelekean tapi lebih ya maju ke depan seperti itu kan udah ada ada perubahan, berarti tinggal tindakannya seperti apa nanti ke depannya dengan berbagai metode sajalah mungkin seperti itu. Saya percaya dengan Pak Ramadan karena memang dari tadi pun identifikasi masalah sudah lengkap, kemudian rencana aksi yang dilakukan pun berbagai macam
bahkan sudah ada opsi kedua, ketiga kayaknya. Kalau yang tadi tidak bisa terpenuhi, tidak bisa dilakukan atau tidak bisa menghasilkan, sudah ada opsi 2, 3 dan seterusnya kayaknya. Tinggal mungkin saya secara pribadi mendoakan mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa terlaksana dengan lancar, dengan baik, dan motivasi siswa kita terutama tadi yang disampaikan kehilangan motivasinya dalam belajar bisa kembali tumbuh. Karena sayang apalagi di kelas 6 akhir tingkat mungkin di sekolah dasar itu seharusnya menjadi momen yang positif gitu bagi sekolah dan juga bagi dia sendiri. Ya. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan atau dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan rencana tadi Pak Ramadan. Mungkin rencana tadi perlu dukungan, ya dukungan doa Ya. dan semoga lancar, dan semoga dengan doa yang Bapak berikan anak tersebut mendapat hidayah untuk menjauhi lawan jenisnya, mungkin seperti itu ya Pak ya. Bisa menahan diri. Iya, bisa menahan diri, kemudian menyadari bahwa hal tersebut terlalu dini untuk anak itu rasakan, karena seperti yang tadi Bapak katakan ya di akhir, bahwa kesan terbaik di akhir jenjang itu harus diberikan, sehingga siswa itu ketika mengenang sekolahnya jadi kenangan-kenangan yang positif. Nah, seperti itu, dan saya sebagai guru juga semoga terkenang menjadi seorang guru yang baik, bukan guru yang bawel gitu ya Pak. Tapi kalau dukungan dari sekolah, dari pimpinan, ada nggak yang diperlukan? Nah, kalau misalkan dari pihak sekolah mungkin karena membutuhkan alat IT juga, mungkin secara sarana mungkin itu alat IT. Kalau misalkan untuk dukungan dari orang yang bisa membantu, mungkin di sana kan sudah terdapat operator itu ya Pak, untuk mengefektifkan waktu. Saya akan meminta operator ataupun dengan bekerja sama dengan penjaga sekolah untuk menyiapkan, kemudian membantu saya untuk menyiapkan berbagai hal yang akan digunakan, seperti itu buat masalah IT, masalah infokus, terminal, seperti itu ya Pak. Kemudian dukungan dari kepala sekolah tentu itu yang paling utama. Ketika sekolah mendukung, secara tidak langsung mengapresiasi kita sebagai guru dan menjadi motivasi tersendiri ketika kepala sekolah mengatakan oh bagus. Nah, secara tidak langsung kan hati kita ada perhatian nih dari kepala sekolah. Ya, seperti itu mungkin. Nambah semangat juga. Nambah semangat. Iya. Terima kasih Pak Ramadan atas berbagi informasi dengan saya di sini, dan mudah-mudahan obrolan kita ada manfaatnya dan menjadi motivasi tersendiri bagi kita sebetulnya, karena motivasi itu harus selalu digali, dikembangkan, karena terkadang pasang surut. Nah, ketika kita mengalami surut mungkin dalam hal motivasi, maka dibutuhkan hal yang akan mengembalikan kembali motivasi kita. Mudah-mudahan percakapan kita termasuk di dalam. Terima kasih, sampai jumpa. Dan saya tunggu kabar baik dari siswa itu. Nanti akan saya kabarkan. Terima kasih Pak Ramadan. Baik. Terima kasih Bapak telah melakukan coaching sebagai coach. Ada beberapa yang saya tanyakan untuk Bapak selama Bapak melakukan coach ya dengan Pak Ramadan. Yang pertama, tadi kan Bapak di awal mengatakan bahwa kompetensi yang ingin Bapak laksanakan pada ketika Bapak melakukan coach terhadap Pak Ramadan sebagai coach itu adalah kemitraan ya Pak ya? Pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ya. Nah, pertanyaan berbobot. Di situ apa yang sudah Bapak lakukan ya selama Bapak melakukan coach ya, tadi berkaitan dengan pertanyaan berbobot tadi ya Pak ya, atau pengembangan kompetensi coaching tadi ya, itu pertanyaan berbobot. Kira-kira apa yang sudah Bapak kembangkan di sini? Tadi saya mencoba untuk menjadi pendengar yang baik, kemudian berusaha untuk menemukan kata-kata kunci yang disampaikan oleh
coach tersebut dan berusaha untuk menampilkan pertanyaan yang sekiranya bisa mengeluarkan unek-unek, mengeluarkan kompetensi tentang pemecahan masalah dari coach tersebut. Saya berusaha, tapi tentu belum maksimal dan masih banyak kekurangan. Ya, di sini ada catatan penting buat saya ya, bahwa di situ Bapak pada saat Bapak melakukan coaching ya dengan Pak Ramadan, itu terlihat bahwa memang Bapak sudah fokus ya pada permasalahan. Kemudian di situ Bapak memang bertindak sebagai seorang pendengar ya, pendengar yang baik. Kemudian secara langsung juga Bapak bukan hanya sebagai pendengar ya, mendengarkan keluhan-keluhan dari Pak Ramadan, termasuk juga di situ Bapak sedikit memberikan masukan ya tentang apa yang bisa Pak Ramadan ya. Kemudian itu kan juga bisa memancing Pak Ramadan untuk semakin ya misalnya jadi tahu ya, jadi stimulus sebagai Pak Ramadan untuk melakukan bagaimana misalnya menghadapi apabila anak itu misalnya kurang motivasi, dan juga di situ sedikitnya sudah membawa memotivasi para Ramadan untuk mengembangkan media agar misalnya anak lebih termotivasi lagi belajar. Ya. Kemudian kalau misalnya tadi Kusa sudah ya, Bapak sudah sedikitnya memberikan masukan, kemudian juga sampai misalnya Pak Ramadan juga mampu menemukan sendiri ya apa yang mesti dilakukan ya untuk menghadapi anak yang memang kurang termotivasi dalam belajarnya. Kemudian apa yang nanti akan Bapak kembangkan lagi selain misalnya dengan melakukan Mendengar. Yang menjadi pendengar yang kedepannya akan Bapak lakukan? Mungkin saya ingin menjadi orang yang betul-betul nyaman di orang lain, di dalam segi kemitraan, menjadi sosok yang nyaman untuk berada di lingkungan orang lain dengan kata-kata saya, mungkin dengan sikap saya, mungkin itu yang ingin saya terus kembangkan. Ya, Pak ya, dan juga apa yang Bapak lakukan nanti menjadi motivasi kembali bukan saya, kemudian juga ya, Pak, terima kasih Sama-sama. untuk pertemuan di kita hari ini ya. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.